Tidak semua hubungan yang berakhir sebelum pernikahan itu gagal. Sebagian hanya berhenti karena belum lulus ujiannya. Menariknya, ujian justru sering datang saat niat menikah sudah benar-benar serius, saat perasaan sudah yakin, saat rencana masa depan mulai disusun. Masalah datang bergantian. Hati mulai lelah, keyakinan mulai goyah. Dan di titik itu, banyak orang bertanya dalam diam, kalau memang ini jodohku, kenapa jalannya terasa begitu berat? Padahal, bisa jadi bukan jalannya yang berat, tapi kita sedang dipersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Kehidupan. Sebuah ruang untuk menenangkan pikiran, menguatkan hati, dan memahami bahwa setiap fase hidup selalu punya makna di baliknya. Video ini bukan untuk menilai siapa yang benar atau salah, tapi untuk menemani kamu yang sedang berada di fase paling menentukan sebelum pernikahan. Ujian pertama, ujian niat. Ujian pertama sebelum pernikahan adalah niat, dan seringkali ini ujian yang paling halus. Di awal hubungan, niat terasa sederhana, ingin bahagia, ingin dicintai, ingin punya teman hidup. Namun seiring waktu, hubungan tidak selalu berjalan sesuai bayangan. Perbedaan mulai terlihat, ekspektasi tidak selalu terpenuhi. Disinilah niat diuji. Apakah kita masih ingin melangkah saat pernikahan tidak lagi terlihat indah? Saat yang ada bukan hanya tawa, tapi juga tanggung jawab dan pengorbanan. Niat yang kuat akan tetap berdiri meski keadaan tidak sempurna. Sebaliknya, niat yang lemah akan mulai bertanya-tanya saat kenyataan tidak sesuai harapan. 2. Ujian kesabaran. Tidak semua orang yang siap menikah bisa langsung menikah. Ada yang harus menunggu waktu, ada yang tertunda karena kondisi ekonomi, ada yang diuji oleh jarak dan keadaan, ada pula yang harus bersabar karena keluarga. Menunggu itu melelahkan, apalagi ketika melihat orang lain melangkah lebih dulu. Rasa iri bisa muncul tanpa disadari. Rasa lelah sering disimpan sendiri. Kesabaran diuji bukan karena waktu yang lama, tetapi karena ketidakpastian. Tidak tahu sampai kapan harus bertahan. Namun kesabaran sebelum menikah adalah bekal penting untuk kehidupan setelah menikah. Karena rumah tangga tidak pernah lepas dari ujian. Dan orang yang tidak terbiasa sabar sebelum menikah akan mudah menyerah setelah menikah. 3. Ujian komunikasi. Banyak hubungan rusak bukan karena tidak cinta, tetapi karena tidak mampu berkomunikasi dengan sehat. Pesan singkat bisa disalahartikan. Nada bicara bisa melukai tanpa sengaja. Diam bisa dianggap tidak peduli. Masalah kecil yang tidak dibicarakan perlahan berubah menjadi jarak. Dan jarak yang dibiarkan akan melahirkan kesalahpahaman. Ujian komunikasi mengajarkan bahwa hubungan tidak cukup dijalani dengan perasaan. Ia butuh kejelasan, kejujuran, dan keberanian untuk berbicara. Belajar menyampaikan perasaan tanpa menyudutkan. Belajar mendengar tanpa merasa diserang. Karena komunikasi yang sehat adalah fondasi dari pernikahan yang bertahan lama. 4. Ujian restu. Tidak semua hubungan langsung mendapat restu. Ada yang harus menghadapi penolakan. Ada yang diuji oleh perbedaan latar belakang. Ada yang harus berjuang lebih keras dari yang lain. Ujian restu sering terasa paling menyakitkan. Karena cinta diuji bukan oleh perasaan, tetapi oleh kenyataan. Ada rasa ingin mempercepat. Ada keinginan untuk memaksa. Namun disinilah kedewasaan benar-benar diuji. Belajar bersabar tanpa melawan. Belajar berjuang tanpa menyakiti. Belajar menerima bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan emosi. Karena restu bukan hanya formalitas melainkan doa yang akan menyertai pernikahan seumur hidup. 5. Ujian finansial. Soal finansial sering menjadi ujian paling nyata. Merasa belum cukup, belum mapan, belum pantas melangkah. Banyak orang menunda bukan karena tidak mau, tetapi karena takut tidak mampu. Ujian finansial bukan tentang seberapa banyak harta, tetapi tentang sikap menghadapi tanggung jawab. Apakah kita jujur pada kemampuan sendiri?
Apakah kita siap berusaha, bukan hanya berharap? Pernikahan tidak menuntut kemewahan, tetapi menuntut kesungguhan. Bukan tentang hidup serba ada, tetapi tentang kesiapan untuk bertanggung jawab. 6. Ujian masa lalu. Setiap orang datang dengan cerita. Ada pengalaman yang membentuk, ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ujian masa lalu muncul saat rasa cemburu berlebihan datang, saat perbandingan mulai muncul, saat cerita lama diungkit kembali. Masa lalu yang tidak selesai seringkali mengganggu masa depan, bukan karena ceritanya, tetapi karena cara kita menyikapinya. Mencintai seseorang berarti menerima masa lalunya tanpa terus mengungkit. Karena pernikahan bukan tentang mencari yang sempurna, tetapi tentang menerima dan bertumbuh bersama. 7. Ujian ego. Dua orang berarti dua cara berpikir, dua kebiasaan, dua sudut pandang. Ego sering muncul dalam bentuk sederhana, ingin dimengerti, ingin didahulukan, ingin menang dalam perbedaan. Ujian ego mengajarkan bahwa tidak semua hal harus dipertahankan. Kadang mengalah bukan berarti kalah, justru itulah bentuk kedewasaan. Hubungan tidak bertahan oleh siapa yang paling keras, tetapi oleh siapa yang paling mau merendah demi menjaga kebersamaan. 8. Ujian keimanan. Ini ujian yang sering tidak disadari, namun paling menentukan. Apakah hubungan ini membuat kita lebih tenang, atau justru sering gelisah? Apakah bersama dia kita menjadi lebih baik, atau justru sering kehilangan arah? Ujian keimanan hadir saat hubungan mulai menjauhkan dari nilai-nilai kebaikan, saat batas mulai kabur, saat hati tidak lagi tenang. Hubungan yang baik bukan yang tanpa masalah, tetapi yang menjaga nilai, menjaga arah, dan saling menguatkan dalam kebaikan. Jika kamu sedang menonton video ini dan merasa hampir semua ujian itu sedang kamu alami, ketahuilah, kamu tidak sendiri. Bisa jadi kamu tidak sedang dipersulit, tetapi sedang dipersiapkan. Semoga siapapun yang menonton video ini, yang sedang menunggu dengan sabar, yang sedang berjuang dalam diam, dan yang sedang menata diri menuju pernikahan, diberi kekuatan untuk lulus dari setiap ujian sebelum pernikahan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel Hikmah Kehidupan, agar tidak ketinggalan video renungan berikutnya. Silahkan share video ini kepada siapapun yang sedang membutuhkan penguat hati. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga hati kita selalu dikuatkan dalam setiap fase kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.